Ya, selamat sore, selamat siang menjelang sore bertemu kembali dengan saya. Kita akan membahas beberapa hal di sini yang kemarin menjadi lanjutan dari pembahasan yang sudah dibahas. Masih ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa tentang bagaimana mencari ide penelitian, khususnya bagi kita mahasiswa keperawatan yang baru pertama kali mau menyusun penelitian, proposal penelitian. Ya, baik, kita simak beberapa materi di bawah ini. Nah, yang pertama, kalau mau menyusun penelitian atau proposal penelitian keperawatan, yang pertama dari kita mahasiswa ini perlu menentukan topik dulu, ya, topik penelitian. Nah, topik penelitian ini harapan kita itu jangan jauh-jauh dari keilmuan kita sebagai perawat. Nah, itu dulu. Nah, kemudian setelah topik penelitian, di dalam topik penelitian ada 3 hal yang harus kita fokuskan untuk kita nanti bisa merumuskan atau menentukan masalah penelitian. Nah, yang pertama itu adalah area dari penelitian keperawatan yang ingin kita teliti. Nah, yang pertama dari area itu ada dasarnya, dasar keperawatan. Kemudian yang kedua ada klinik keperawatan, ada yang ketiga adalah komunitas keperawatan. Nah, setelah dari area, kita menentukan juga spesifik keilmuan yang ingin kita teliti gitu. Apakah kita tertarik di keperawatan medikal bedah, di maternitas, di pediatrik, di manajemen, pendidikan, jiwa, gadar kritis, keperawatan dasar, komunitas keluarga, dan gerontik. Nah, silakan ditentukan nanti spesifik keilmuan. Dan kemudian juga diingat bahwa kita juga harus punya target dari penelitian kita. Kira-kira apakah target kita individu atau klien, atau keluarga pasien atau keluarga klien kita, komunitas, apakah target kita mahasiswa, perawat, ya. Kalau komunitas ini, apakah komunitas khusus gitu ya, komunitas khusus misalnya anak-anak dengan berkebutuhan khusus, atau misalnya para anak jalanan, para pekerja apa namanya, seksual komersil gitu. Nah, itu target kita ke depan untuk kita nanti memutuskan kira-kira ini arahnya akan ke keilmuan mana. Nah, selanjutnya contoh dari saya. Nah, misalnya area spesifik, saya contohkan area saya yang nanti pilih adalah klinik. Nah, saya ingin klinik. Nah, kebetulan klinik ini settingnya rumah sakit. Nah, spesifik keilmuan yang saya inginkan itu keperawatan medikal bedah, khususnya karena ke medikal bedah itu kan ada beberapa sistem, saya memilih di sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini juga cukup banyak ya. Nah, saya akhirnya memilih ke perawatan luka diabetik. Nah, kemudian untuk target saya sendiri, nanti target saya adalah individu atau klien. Jadi, pasien dengan luka kaki diabetik adalah target saya. Nah, itu contoh dari topik atau penelitian saya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menentukan topik penelitian dari area, spesifik keilmuan, kemudian setelah itu target, kita menentukan lagi masalah penelitian kita. Nah, masalah penelitian itu dia terbagi menjadi, kemarin saya buat satu dari sumber beberapa mengatakan FINER, ya, FINER. FINER itu kepanjangan dari F, feasible. Feasible itu artinya ini bisa dijalankan tidak penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua, interesting. Kira-kira menarik tidak ini bagi kita ya yang akan meneliti. Kemudian N-nya itu novel. Bahwa itu adalah hal-hal baru terkait fenomena yang sedang ada di saat ini. Kemudian E, etikal atau etika. Dan R, relevan atau dapat dilakukan gitu ya. Nah, untuk sumber masalah sendiri, seperti sering kita tekankan dan jelaskan untuk mahasiswa keperawatan, itu 3P. Yang pertama, paper. Paper itu kaitannya dengan literatur, bisa buku, jurnal, skripsi, disertasi, ya, yang bisa kita baca, baik secara digital maupun yang fisik, gitu. Nah, kemudian
place, P yang kedua, place, tempatnya. Tadi sudah ya, bisa di klinik, bisa di komunitas. Nah, kemudian ketiga, P yang ketiga, person. Nah, person ini berkaitan dengan orang atau siapa saja yang kita temui untuk tempat kita berdiskusi atau bertanya tentang topik yang ingin kita teliti. Bisa misalnya kita datang ke seminar, kita berdialog interaktif langsung dengan narasumber, misalnya dengan dosen yang kita rasa nyaman untuk men-sharingkan apa yang ingin kita teliti. Praktisi itu perawat ya. Kemudian bisa juga kakak tingkat kita di kampus untuk meneruskan mungkin penelitian yang kita minati sama seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu contohnya untuk yang tadi kalau paper ini Anda ya harus rajin datang ke perpustakaan, membaca buku, jurnal, kemudian skripsi, disertasi tentang keperawatan luka. Itu tadi contoh yang dari depan ya. Kemudian kalau place itu berarti saya akan mendatangi klinik perawatan kaki diabetik. Untuk apa? Untuk berdiskusi dengan person. Ya, person siapa? Ya, saya hadir di seminar dengan narasumber yang membahas tentang perawatan kaki diabetik, kemudian saya bisa berdiskusi dengan dosen, praktisi perawat yang ada di perawatan kaki diabetik, kemudian bisa juga dengan kakak tingkat. Yang pastinya kita berdiskusi tentang keperawatan luka diabetik. Nah, kemudian selain itu ini ingat juga bagi kita mahasiswa, dalam kita memilih topik maupun masalah penelitian, itu juga harus mempunyai pertimbangan. Nah, ini pertimbangannya itu MAP, money, effort, dan time. Nah, kalau money kaitannya dengan dana, kita harus mempertimbangkan juga tempatnya di mana, kemudian target sampel kita mudah tidak dijangkau. Kemudian ini juga akan mempengaruhi metodologi yang akan kita gunakan. Bisa penelitiannya jenis kuantitatif dan kualitatif. Berarti kan kalau dari kuantitatif, saya akan mempersiapkan sesuatu untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi pengadaan kuesioner gitu, kemudian untuk uji etik ya, kemudian jumlah sampel yang harus saya perhitungkan juga. Kalau kualitatif berarti saya harus ada diskusi dengan pakar, saya harus menyiapkan beberapa hal terkait apakah diskusi ini via tatap muka, berarti saya membutuhkan alat perekam. Kalau saya via Zoom, berarti saya harus punya fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kedua itu effort atau usaha nih salah satunya dengan jarak tempuh ya untuk kita bisa mendapatkan data, bertemu dengan responden kita. Nah, itu pastinya harus dipertimbangkan dana yang harus usaha yang harus kita kerjakan ya. Dan jangan lupa ya sebagai mahasiswa kita juga harus memperhatikan adanya batas waktu ya, batas waktu dan usaha yang harus kita lakukan itu dalam mendapatkan data. Jangan sampai sudah dekat waktu untuk kumpul atau waktu dengan penguji atau pembimbing sudah mulai orang lain sudah mulai lakukan itu, kita belum, karena kita sangat berkendala dengan adanya masalah jarak dan dana, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya dalam merumuskan judul, ini juga jadi pertanyaan dari beberapa teman-teman mahasiswa untuk merumuskan judul. Nah, sebenarnya judul itu dia teknis, dapat dilakukan oleh siapa saja dalam merumuskan. Yang penting kaidahnya itu memperhatikan di bawah ini. Yang pertama pastinya judul, jenis dan sifat penelitian suatu subjek itu tergambar di judul kita. Kemudian objek atau subjek penelitian kita ada di sana, tempat penelitiannya ada, dan kapan penelitian itu dilakukan, kaitannya dengan waktu. Nah, dan pastinya judul itu harus mencerminkan tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian ini dirumuskan dari masalah penelitian, maka sebaiknya judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Nah, seperti kemarin ada yang bertanya, mana yang duluan? Judul apa masalah? Ya masalah atau potensi masalah dulu, baru ke judul penelitian. Maka jadi teman-teman
saya garis bawahi sekali lagi teman-teman mahasiswa, tolong mulai dari masalah penelitian dulu, jangan duluan ke judulnya. Nah, judul ini erat kaitannya dengan variabel juga nih, ini contohnya. Saya buatkan satu variabel bagaimana contohnya. Misalnya tuh variabel ini contohnya kalau untuk penelitian kuantitatif itu gambaran perilaku caring perawat terhadap pasien di ruang perawatan onkologi di rumah sakit Y. Itu satu variabel. Apa variabelnya? Perilaku caring perawat. Kemudian kalau dua variabel bagaimana? Ini contohnya menghubungkan ya. Hubungan antara efikasi caring terhadap perilaku merawat pasien di ruang perawatan onkologi di rumah sakit Y. Artinya, ada dua variabel yang dihubungkan. Jadi, efikasi caring terhadap perilaku merawat pasien. Itu contoh merumuskan judul. Jadi ingat, harus mulai dari masalah atau potensi masalah penelitian dulu, baru kita merumuskan judul penelitian. Nah, sekarang ini yang paling penting nih untuk teman-teman, tips dan trik konsultasi dengan pembimbing agar berjalan lancar. Nah, yang ingat pada saat part 1 kita bertemu dengan dosen, itu yang kita bahas adalah tema penelitian kita, topiknya, dan ringkasan rencana penelitian. Itu 3 hal. Ya, jangan langsung yang lainnya. Nah, apa persiapannya? Nah, mulai dari diri dulu ya persiapannya, pastinya berdoa. Mudahan apa tuh? Berjalan lancar, kemudian kita menjelaskan dengan baik, dosennya ada di tempat ya, dosennya bersedia ya. Kita juga tidak sedang ada kegiatan lain gitu. Kemudian jangan lupa makan dan minum cukup. Supaya apa? Konsentrasinya full. Lalu sudah menetapkan tadi yang 3 hal ya, topiknya apa, temanya, dan ringkasan rencana penelitian. Jangan sampai kita membawa tangan kosong tidak ada apa-apa. Nah, alat yang dibawa pada saat konsultasi. Yang pertama, esai dan ringkasan rencana penelitian tadi. Diketik yang rapi, kemudian setelah itu bawa juga buku dan jurnal pendukung ya, yang bisa diterangkan atau dibuktikan pada saat dosen memeriksa ringkasan rencana penelitian kita. Jangan lupa juga membawa buku tulis dan pulpen serta handphone ya untuk merekam. Tetapi izin dulu sebelum mulai untuk merekam, jangan langsung rekam. Nah, kemudian setelah persiapan, atur jadwal dengan dosen. Apakah mau bertatap muka atau bertatap maya? Nah, jangan lupa senyum, sapa, dan salam ya. Nah, selanjutnya, ini yang paling penting nih. Pada saat proses diskusi, usahakan jangan banyak diam. Hanya menyodorkan lalu dosen suruh periksa. Tapi juga diharapkan proaktif yang tidak berlebihan pastinya ya untuk menjelaskan secara singkat. Dan bertanya jika tidak paham, jangan diam saja supaya ada interaktif antara dosen dan mahasiswa maunya di mana sehingga pembimbing bisa memfasilitasi. Kemudian mendengarkan dengan seksama ya. Menuliskan jika ada hal yang penting terkait masukan. Kemudian catat ya, ini paling penting nih, catat waktu dan tanggal konsultasi di buku harian Anda. Kalau sudah diberikan nanti tempat untuk konsultasi, ya lembar konsultasi, silahkan catat di sana. Tapi kalau tidak punya, usahakan punya buku harian. Kemudian terangkan dengan singkat dan jelas apa yang ingin Anda teliti. Nah, kemudian bawa selalu jurnal sebagai buktinya. Dan kalau bisa jurnal tersebut itu sudah direkap atau dijepit jadi satu supaya mudah untuk membuka. Nah, kalau sudah selesai di proses ini, terminasilah dengan sopan dan kerjakan segera jika ada masukan dari dosen, jangan ditunda. Lalu, buat kontrak untuk bertemu kembali dengan dosen, bisa tatap maya online atau tatap muka untuk konsultasi berikutnya. Dan pastinya berdoa dengan dalam hati, semoga selalu lancar. Nah, demikian ya tips dan triksnya, semoga bisa berjalan dengan lancar.